Anda untuk sibuk banget nih kayaknya. Ada agenda lain, ada berdua tuh anak ini lebih produktif gitu katanya ya. Banget gitu ya. Tapi mungkin next ya bakal ada lagi ya. Jadi teman-teman sobat Z jangan kangen nih sama Kak Adrian karena episode selanjutnya insya Allah akan menemani kita lagi. Kalau teman-teman nih kesibukannya apa? Dari ini Coba dulu. Kalau dari aku, Kira-kira ini apa sih yang disibukkan gitu? kesibukanku hari ini konten. Terus emang anak ini ya media banget Media itu. sekali ya. konten kreator banget. Dia di situ kayak gitu loh. Sekarang tuh kerjaannya tuh media semua. Betul. Kreator konten Dari gitu. referensi TikTok, dari referensi. Kelihatannya kayak HP-an ya, tapi Iya. padahal kerja itu. Kalau Mbak Mia apa ini? Kalau aku sekarang kebetulan lagi sibuk magang sih di kuliah juga kan. Magang di mana Pak? Magangnya di DPRD sini. Berarti ya sejalan lah ya. Bisa lah ya jadi top. Cawe-cawe kan? Bentar lagi dia bertinggal kan. Betul, terus ini dia pergi nih. Habis ini, tapi nanti ada kok di podcast berikutnya. Betul, insya Allah. Aku juga sih aku kerjaannya ini akhir-akhir ini ya udah kantor, pulang ke rumah TikTokan, scroll TikTok ya maksudnya. Scroll TikTok tuh kayak jadi rutinitas yang wajib gitu loh. Kalau menurutku ya sebelum tidur harus scroll TikTok gitu. Healing. Berarti itu healingnya ya. Update dong. Update sih. Apa tadi berita apa? Banyak ada sekarang. Tuh sama sih. Artis ya apa? Ya, aku tuh banyak banget ya. Betul di list ya. Ada yang ada yang barusan meninggal. Ada yang baru meninggal, ada yang barusan cerai atau 2 bulan nikah. Oh iya. Klarifikasi ya. Torik 2 bulan haji, ini 2 bulan cerai. Maksudnya dinamika TikTok itu cepet banget berubah, banyak banget informasi baru, banyak banget apa ya, update baru dari artis-artis, dari pemerintah, dari warga. Banyak banget tiba-tiba ada berita. Kok akhirnya ada itu gitu. Padahal barusan deh ada yang cerai lagi gitu. Itu nama lo gitu, ada yang senang, tiba-tiba berita sedih, tiba-tiba berita duka. Kayak mix feeling lah ya kalau kita hidup di dalam media sosial gitu ya, dunia maya gitu. Apalagi tuh kalau misalkan lihat sosmed itu ya di TikTok, ternyata ada loh berita tentang bencana. Ini kan berita yang di Indonesia sekarang lagi booming ya, nggak sih? Selain perceraian, selain meninggal. Kayak aku ngeliat waktu nge-scroll tuh kayak langsung aduh, tiba-tiba lagi senang, kok jadi sedih gitu kan. Sebenarnya ini percaya di mana? Percaya di Jawa Barat ada yang kedua. Jawa Barat ada. Iya, Kalau aku nih di Malang, di juga harus itu yang paling besar yang udah lama sih sebenarnya beritanya ya, tapi nggak surut-surut karena memang kondisi warga di sana emang belum pulih gitu ya, yang Sumatera di Aceh itu udah dari bulan November. Ya kan, Desember kita bisa bayangkan ya perasaan korban yang terdampak di sana, korban-korban yang terdampak bencana alam juga warga Tidak sekamanya ya. betul. Tapi di PKS ini ada loh yang relawan dari Aceh. Nah, ini sebenarnya inti kita podcast Kenal ini. nggak? Kalian kenal nggak nih? Kita Bestie sih. Pasti banget, pasti banget. jajanin ya. Iya. Jajanin baik sekali orang ini. Sering jajanin guys. Sering jajanin. Jadi PKS ini bentuk kepeduliannya juga dengan mendatangkan relawan terjun langsung ke Aceh. Kalau aku lihat tuh kayak enggak sih. Penglihatan Dan benar-benar prepare. Betul. Sepenglihatan benar Bener-bener kayak orang-orang yang iya. dikirim itu bener-bener Sudah matang banget gitu untuk datang ke Aceh. Betul. Siapa nih? Kenalannya siapa tadi yang datang ke Aceh? Kenalannya Mbak Mia. Ada Najma. Nah itu ya. Oh datang ke sini hari ini. Iya. Aku kan kesini guys.
Baru seminggu. Baru seminggu tapi gamon dari Aceh, jadi outfitnya gini terus guys. Jadi Kita akan ganti, kalau kerja gini juga. kita nggak akan ganti outfit sebelum selesai kontennya. Sebelum selesai kontennya. Kirain selesai aja. Gimana nih Pak? Kasihan kalian itu. Oke Pak Prapto, gimana nih Pak kabarnya? Bentar. Ini tasnya kok gede banget. Ini oleh-oleh dari Aceh. Wow. Tadi gue coba. Ayo betul kayaknya gimana nih kan? Kita selalu dijajanin. Iya. Ini buktinya. What's in my break? Ini guys. Enak. Jajan guys dari Aceh. Tuh kan 3 orang kan ya. Waduh, pas banget nih satu-satu ya Pak. Ini buat hari sama Mandi. Apa yang biasanya yang pakai tali? Ini nih kayaknya. Kalau saya yang mukulan jadi gini. Kayaknya kan kepala gitu. Ya Allah. Udah, apa lagi Pak? Oh, udah. Jangan. Bahaya. Harus kita jadi. Oke, gimana kabarnya Pak? Iya, gimana nih Pak? Dari Aceh. Alhamdulillah ya. Setelah sampai di Makin Sehat. Alhamdulillah. Berapa hari Pak di Aceh? Mulai dari perjalanan berangkat sampai pulang itu total 14 hari. Total 14 hari. Perjalanannya sendiri berapa hari Pak? Hari 5 malam. 5 hari, 5 malam. Terus 5 hari turun ya. Gimana nih Pak? Maksudnya darat apa? Jadi karena kita itu ya punya traveling. Kita perjalanan itu lewat darat, laut dan udara. Bus. Cara pulangnya. Oh. Jadi berangkatnya itu kita lewat darat dan laut. Kontennya lebih berat. 5 hari, 5 malam. Perjalanan kan perjalanan adalah 5 hari 5 malam itu kayak apa? Pegas ya. Aku ngecamp 5 hari aja terlalu lama ya. Kayaknya kayak pulang gitu. Bikin jalannya aja 5 hari. Apalagi pasti jalannya itu nggak mulus kan Pak? Pastinya. Pak, itu kesana nggak bawa kosongan? Oh kita karena kita itu lewat darat karena kita punya misi khusus. Apa nih? Apa nih? Spill guys, spill. Jadi tanggal 3 itu relawan kita itu sudah berangkat 6 orang. Itu untuk melakukan sebuah asesmen, untuk menentukan apa yang dibutuhkan di sana, perlengkapan apa yang dibutuhkan, ketentuan apa yang dibutuhkan. Kemudian di kita rombongan kota Tujuh ini berangkat tanggal 7 itu menyusul membawa saya. Dan mereka itu ya perlengkapannya kan dipakai relawan. Karena relawan yang kita kirim itu bukan hanya tenaga manual, tapi lebih ke tenaga ahli. Dari situ kan salah satu relawan dari Tenggara itu Pak Tata itu dia punya spesialisasi ngelas di dalam air. Wow. Tapi itu tidak dibutuhkan ngelas di dalam air di sana. Karena ngelasnya kan tidak terlalu banyak. Oh, iya. Tapi artinya skillnya itu sampai Betul. segitu Profesional misalnya itu. skill kemampuan ngelas di dalam air itu punya sertifikat di Amerika. Jadi bener yang kelas Gitu. Kalau di konten orang yang makan mulu tidur doang, Iya, jelas. ya itu orangnya. Jangan meremehkan orang yang tidur doang guys. Itu ide kamu deh ya. Iya, itu skillnya dari Amerika. Parah. Brandingnya jadi jelek. Oke, berarti apa nama relawan itu kan biasanya orang lihat kayak sukarela gitu ya. Ya. Ini enggak ya Pak? Kalau konteksnya di PKS gitu. Relawan, kadang rela, kadang melawan. Us. Udah, kita sekarang lah. Nanti kalian melawan ke saya. Pengen jadi relawan bagian uangnya aja. Bagian relawan. Relawan aja. Saya memang relawan, jadi memang dari berangkat itu ya memang ikhlas ya. Karena kita di sini melihat saudara kita di sana dengan keadaan seperti itu banjir, meninggalkan bisa mengukur hati itu kok menjadi. Perlengkapan yang dibawa ke sana itu apa Pak? Jadi perlengkapannya kita bawa itu memang yang kemungkinan ketika lewat pesawat itu biaya mahal atau bahkan lebih dari sana.
ada gaji kayu, so gaji kayu untuk menekan bawah, tapi dalam kantor depan bawah, mungkin bukan untuk ketika ada kayu golongan kan, apa ya kayu golongan yang menghancurkan itu mungkin ketika untuk memisahkan itu. Kalau jika betul itu ada perlengkapan pertukangan, ada senas, ada genset, motor trail itu di IG-nya DPW ya. Dilan kalah guys. Sekarang bukan zamannya Dilan, tapi zamannya Prapto. itu motor kita gendong dari Jawa Timur sampai Aceh. Masya Allah. Di Wah, mobil. bener-bener panglima Dari berarti. jalur darat, bawaannya buahnya, bawa lokal juga. Dan yang dikirim ke Aceh bukan sembarang orang gitu. Karena skillnya sudah tinggi, udah berpengalaman. Model profesional ya. Gimana nih Pak? Ada cerita apa selama perjalanan menuju Aceh? Perjalanan yang dulu nih Pak. Dari perjalanan sendiri pada perjalanan 5 hari 5 malam Tisu ada itu Pak? bisa Mana tidak bisa? Oh, kita orangnya senang petualang. Kita Enjoy. ketika dalam perjalanan itu kalau kita tidak menikmati tidak akan menunggu kondisi. Betul. Tapi ya kita akan menikmati. Jangan dibayangkan perjalanannya itu naik mobil Innova ya. Apa itu Pak? Mobilnya Hilux. Dari itu kayak gimana? Hilux itu kayak pickup tapi yang kursi yang baris kedua itu tidak bisa digerakkan untuk tidur, tidak bisa. Wow. Nah, Itu yang bertempur. Oh, soalnya memang banyak. double kabin, 4 depan, rodanya memang bisa ada dengan meja yang Iya. tidak sahabat seperti itu. Wow. Artinya jangan dibayangkan senyaman naik Innova. Wow. Oh ya. Tapi ada hal yang menarik yang perjalanan. Karena dalam setiap perjalanan itu kita selalu mampir ke kalau berempat kami di Jakarta itu kita menginap di DPW. Itu kan yang DPW yang kita lewat. Wah, berarti sekali silaturahim. Nah, sekaligus silaturahim dan niat kita juga untuk memancing. Kita dari Jatim zero effort kita. Wow, jadi nanti menangkap seperti ini ya. Kita yang dekat-dekat berangkat lagi dong. Oh. Mereka udah berangkat sih. Dan sambutan di tiap DPW itu luar biasa. Saya kita kan nggak kenal, saya nggak kenal. Sampai sekarang akhirnya kita kan sambutannya kayak saudara kasih makan, tempat tidur, apapun yang bahkan di Jambi itu makan pasti ya, makan tempat tidur pasti. Pasti juga pijet. Enak banget. Bisa. Mau dapat itu mana? Ini Oke. bisa, artinya sambutan juga seperti itu. Di Lampung itu juga kasih jajan. Wow. Ini buat bantuan buat relawan yang berangkat ke darat buat jajan. Sampai Aceh itu langsung ke Langsung tidur. Kalau hal pertama yang dilakukan saat sampai Aceh tidur, betul sih. Sampai sampai ya. Karena kita sampai Aceh itu jam 12 malam. Kalau boleh tahu tidurnya di mana Pak? Di Aceh. Kita kalau teman-teman itu kan di bus ada posko bersama itu tempatnya di DPD BKS Aceh namanya. Tapi untuk teman-teman jadi karena mungkin kalau di posko itu ada banyak orang, kita cari tempat aman pada bawah kita kan banyak pemakaman. Kita prefer bikin basecamp. Bikin basecamp sendiri. Basecamp sendiri. Ya ada rumah sendiri, rumah kader yang kita bersihkan. Kita jadikan Doain. Kita sendiri ya. Kita Kayak rumah atau apa? Yo, kita sudah plan itu, kita ada bawa tenda. Kita bawa tenda untuk sejumlah orang. Oh, niatnya ke camp satu-satu sendiri. Kita, karena kita kan terbiasa dalam kajian infra itu kan kita harus pribadi yang konsisten dulu. Kita dulu kalau kita tidak dapat tempat dan kita minta. Kalau prepare ya berarti ya. Kita harus Tapi ini Pak, akses di sana gimana perjalanannya? Kesusahan nggak? Ada kayak dulu?
Kalau kemarin kebetulan saya kan masih di kota. Kota itu jalan sudah terbuka lebar, walaupun kalau hujan itu becek, licin. Karena malu boleh masih ada. Jadi kalau nggak hujan itu berbunyi masuk. Dan itu berbunyi sangat keras sekali. Kalau nggak pakai masker udah lawan semuanya. Jadi kondisi yang Pak Prapto datangi, Aceh yang Pak Prapto datangi itu gimana Pak? Warga-warganya? Banyak pakai itu masih kondisi. Banyak rumah-rumah itu yang berdiri itu yang masih belum, yang dan rumah itu yang terendam. Ya kalau bukan saja dan rumah itu, bayangkan gimana kalau bagus. Sebenarnya air aja Itu nggak ada tempat itu. Dari lumpurnya itu masih makan. Jadi atau ketinggian dan bisa bayangkan nggak dalam salah rumahnya saya datang ini bisikan itu bahkan kadang ada bagian dari plastik itu sampai nyangkut di atas plafon. Jadi di atas plafon ada kursi juga di atas. Jadi itu menunjukkan kalau pernah banjir tinggi Itu dan banyak perusahaan apa banjir lumpur ya bukan tidak. Kalau katanya masyarakat ini lebih parah dari tsunami. Karena kalau tsunami itu kan air terus setelah selesai hilang air menggenang pasti mahal. air menggenang 4 sampai 5 hari. Di salah satu pondok pesantren itu masyarakat dan apakah pondok itu kan mengungsinya di lantai itu itu air itu ya tingginya sekitar 4 meter. Itu orang yang mengungsi di sini sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Tidurnya sambil berdiri gitu. Ada sempat menyelamatkan beras kompor untuk bertahan hidup selama sekian hari ini. Itu tak pernah makan nasi kebuli kan? Pernah Enak. Itu nggak ada masalah sih. dari Nasi pakai air. Warnanya kayak nasi, tapi rasanya agak lumpur. Karena air yang dipakai air coklat, ada air. Minum itu kalau orang tua ya Bismillah, karena nggak bisa apa-apa lagi. Kalau ada airnya menggenang itu coba coklat. Hanya untuk yang bayi-bayi itu pakai coklat. pakai cibit. Iya, hanya bisa karena biasanya cuma pakai itu. ya, berapa yang bisa berkembang mungkin berenang. Berarti sampai saat ini itu emang masih kecil, saya urgent untuk kebutuhan kalau kayak listrik, air. Tadi saya baru tadi dari grup relawan yang masih bekerja di sana ada update ada satu habis kemarin ada demonstrasi salah satu kerja di sana. Jadi itu ada yang baru nyala ini. Udah 3 bulan ya. Baru 2 bulan ya. Tapi kalau listrik sebenarnya sudah nyala ada yang mati. Tapi di beberapa tempat yang itu masih akses seperti kemarin saya bersihkan di salah perumahan itu kita untuk kebutuhan genset atau apa yang kebutuhan perawatan air pompa itu kita pakai kita bawa pribadi bawa 2 genset kita taruh di wilayah itu kita bersihkan itu kita dapat untuk grinder untuk ngelas untuk apa aja energinya ya tidak bisa mengharapkan view dari kalau listrik nyala ya tidak semua itu Kira-kira udah berapa persen pemenuhi sana? kalau Sampai 10%. Masih sangat sedikit ya. tapi ya itu masih sementara tidak belum selesai. Pengungsian itu masih tidak ada banyak yang masih mengungsi ke rumah mertuanya, mengungsi ke rumah saudaranya. Mulai dari terakhir itu mulai ada kasus berjudian. Tapi itu maksa sih kalau secara
bencana yang kali itu lebih parah daripada 2004. Kalau ini tuh lumpur gitu loh. Dan lagi rumah itu kemarin kan, dan lama gitu loh, 2 bulan kita bayangin ya, akses tertutup dan lain sebagainya, nggak ada listrik, nggak ada. Kalau nggak di video-video yang di sosmed itu kan kayunya banyak banget ya. Itu ada fotonya nggak? Kayu-kayu gelembungan itu masih ada. Masih itu belum diambil. Kita kalau ini kan tempatnya di pondok pesantren yang sana kayaknya di sini semuanya kan di sini itu dari di pinggir kan. Tapi belum di Diangkut pun mau diangkut kemana Pak? kita waktu mau bersihkan rumah salah satu rumah warga di sana juga kita mau bersihkan tapi keluar itu lumpur itu lebih tinggi dari rumah kita ini mau kita keluar kita bisa keluarin lumpur dari rumah itu tahu di mana Di luar udah lumpur keluar kan. kalau hujan Masuk loh. masuk lagi karena kan sebelum itu kita sudah melakukan asesmen kira-kira rumah mana aja yang mau kita perbaiki dan prioritasnya tadi yang kemarahan itu dari rumah ada mau wajib kata teman-teman sebenarnya nggak layak seperti itu. Terus bisa jadi penyelamat nih, gimana tuh Pak? Sementara gitu. Karena realitanya begini loh, ini korban sudah sampai ribuan gitu ya. Kan dicerita yang ada di sosmed, yang di video-video yang beredar itu ada yang bilang kan, kalau itu nggak separah itu sebenarnya. Gimana? Yang paling sudah diidentifikasi itu kan kita melakukan support kasus yang kita bantu kita selamatkan bisa untuk mereka yang hebat. Karena kalau kita sendiri tidak bisa apa-apa, benar kita bisa membantu orang lain.